Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang kita bahas dari kitab tafsir yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu sebuah tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita masih berada di surah Al-Baqarah, yaitu sekarang kita masuki ayat yang ke-138. Ya, 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ya. Sibghatallah artinya maksudnya di sini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten terhadap sibghah Allah. Yang dimaksud dengan sibghah itu artinya celupan. Ya, celupan Allah, itu maksudnya agama Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk konsisten, untuk terus berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan ajaran Islam ya dengan sempurna. Kita masuk ke dalam Islam dan mengamalkan Islam secara sempurna, secara totalitas. Udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jangan setengah-setengah kita masuk ke dalam Islam. Harus masuk secara totalitas dari berbagai aspek kehidupan. Ya, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk komitmen dan konsisten terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, mengamalkan amalan-amalan Islam, ya baik secara zahiriyah ataupun batiniyah. Ya, karena amalan itu ada yang bersifat zahiriyah yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang, ada yang tidak nampak, yaitu yang ada dalam hati-hati kita. Itu juga merupakan amalan-amalan, namanya amalan-amalan hati, ya, yang harus juga kita komitmen di atas agama Islam ini. Jadi kita mesti menjalankan ya ajaran Islam ini secara sempurna, baik ajaran yang bersifat hukum-hukum ataupun bersifat namanya akidah, ya keyakinan, ya pada semua waktu, ya pada semua waktu harus kita komitmen dan konsisten terhadap akidah Islam, ya akidah Islam
Artinya akidah kita harus lurus, bersih, tidak ada penyimpangan, tidak ada kesesatan, tidak ada penyesatan, tidak ada kesyirikan ataupun kekufuran. Ya, harus betul-betul ya eh, kita apa namanya menjadikan agama Islam ini yang menjadi ajaran Islam menjadi sifat bagi kita sebagai umat Muslim. Ya, jadi agama Islam ini bukan cuma sekedar diucapkan, diperbincangkan, bukan cuma sekedar teori-teori yang dipelajari, tetapi Islam ini harus diamalkan, harus menjadi sifat karakter dalam hidup kita. Ya, kita amalkan Islam, kita ikuti akhlak-akhlak dalam Islam, akidah-akidah yang lurus. Ya, akidah yang lurus ini harus kita miliki. Ya. Ya, jadi jika sekiranya ya agama Islam ini sudah menjadi sifat bagi kita, ya, sudah menjadi karakter bagi kita ajaran Islam ini, maka kita pun akan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan tunduk kepada aturan-aturan Allah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan dan tidak ada paksaan. Ya, kita tidak merasa terpaksa dalam menjalankan syariat Islam ini. Ya, sehingga agama Islam ini pun menjadi tabiat bagi kita. Ya, tabiat bagi kita. Ya, sebagaimana misalnya celupan, ya, seperti apa namanya, ibarat baju yang dicelup pada sebuah celupan, maka celupan itu tetap terus melengket pada baju tersebut. Begitulah kita sebagai seorang Muslim, maka kita harus konsisten, kita harus istiqomah di atas Islam, kita harus mengamalkan Islam, ya, kita harus mempelajari Islam, kita harus mengamalkan Islam dan mendakwakannya, ya, Islam tersebut. Ya, dan kita harus menjalankan Islam dengan penuh kecintaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan dan ketundukan. Ya, bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar mengetahui Islam itu, tetapi bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan jika Islam ini, jadi Islam ini ibarat celupan, ya, kita kita masuk ke dalam celupan Islam, maka dengannya kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan larang-larang Allah dan Rasul-Nya, maka dari sinilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya. Kenapa? Karena Islam itu ya memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik. Ya, jadi Islam itulah agama akhlak, agama yang memotivasi kita, akan bahkan memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, sabar, jujur, syukur, ya, cinta, ya, kemudian menghormati, menghargai, ya, berdamai dan seterusnya. Ya, Islam memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik dan memerintahkan kita untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Islam juga memerintahkan kita untuk memiliki amal-amal yang baik, untuk mengerjakan amal-amal ibadah, ya, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga Allah dalam lanjutan ayat ini mengatakan, "Waman ahsanu minallahi sibgha." Ini adalah pertanyaan, tapi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena sudah jelas jawabannya.
yaitu yang artinya dan siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya. Artinya tidak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah. Artinya tidak ada ajaran agama yang lebih baik daripada ajaran agama Allah Subhanahu, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam. Ya. Jadi sangat jelas jawabannya. Jadi ajaran agama dari Allah yang bersumber dari Allah itu adalah ajaran yang terbaik. Ya, ajaran yang mana menuntun manusia untuk hidup bahagia di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, jadi agama Islam ini ya agama yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, maka tidak ada jalan lain melainkan kita harus komitmen dan konsisten berpegang teguh kepada ajaran Islam. Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepada Allah beribadah. Ya, artinya di sini kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya akidah kita harus benar, harus lurus. Kita harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan apapun. Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu haruslah ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Yang kedua adalah kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang selanjutnya, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, atuhajjunana, apakah kalian menentang kami, ya, mendebat kami tentang Allah, padahal Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ya, artinya ya, apakah pantas mereka itu mendebat kita, ya, sebagai seorang muslim tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang mana tidak ada sekutu baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Ya. Oleh karena itulah maka hendaklah, ya, kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kalian harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ya, sedangkan kita sebagai seorang muslim, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi Tuhan kita dengan Tuhan mereka adalah satu. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Menciptakan orang-orang kafir, menciptakan semua alam semesta. Ya, yang memberikan kepada mereka berbagai banyak kenikmatan, yang mengatur segala-galanya, yang menguasai dan memiliki. Oleh karena itulah sehingga hendaklah mereka pun juga menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki, maka mereka juga harus komitmen dan konsisten untuk, ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak untuk disembah hanyalah
siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, siapa yang memiliki alam semesta ini. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ya adalah amalan-amalan kami, artinya kami mendapatkan apa yang kami amalkan ya, sedangkan kalian juga mendapatkan apa yang kalian amalkan. Artinya setiap kita semua mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan. Jika kebaikan, jika keimanan, jika amal-amal soleh yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Sedangkan jika kalian mengerjakan amal-amal ya keburukan ya, amal-amal yang menentang Allah dan Rasulnya ya, amal-amal yang di situ ada kesyirikan, maka kalian juga akan mendapatkan kelak ganjarannya ya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Artinya masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya atas apa yang dikerjakan selama di dunia. Wa nahnu lahu mukhlisun. Adapun kami ya hanya kepada Allah sajalah kami mengikhlaskan ibadah. Ya, jadi kita sebagai umat muslim ya, kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita mengikhlaskan ya segala ibadah kita, salat kita, puasa, zakat dan haji dan ibadah-ibadah yang lainnya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali di situ doa, ya harapan, rasa takut, ya kemudian ibadah-ibadah yang lainnya kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kesyirikan, tidak ada sedikit pun ibadah-ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ya, ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub dan wal asbat dan keturunan-keturunan mereka kanu hudan an nasara, dulu mereka adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Ya, dari bangsa Yahudi ataupun bangsa yang Nasrani. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub ini adalah umat Yahudi. Begitu juga umat Nasrani mengatakan bahwasanya mereka adalah umat Nasrani. Tapi ini adalah dakwaan-dakwaan, sangkaan-sangkaan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ini adalah dari golongan Yahudi ataupun Nasrani. Justru Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak dan Yakub adalah dan keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang yang lurus akidahnya. Ya, tidak ada kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, jadi ini hanyalah persangkaan dari ahlul kitab tentang keempat nabi ini dan keturunan-keturunan mereka. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kepada ahlul kitab, umat Yahudi dan Nasrani, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Ya, artinya Allah yang lebih tahu siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang Muslim, yaitu orang-orang yang pasrah kepada ketentuan Allah, kepada syariat Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan ya umat Yahudi ya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ya. Jadi yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ya yang mengutus mereka sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian waman adzlamu mimman katama syahadat indahu minallah. Ya, siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian ya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama itu harus kita sampaikan. Agama yang bersumber dari Allah, ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Allah ini harus kita sampaikan kepada orang. Yang hak kita sampaikan yang hak. Ya, tidak boleh kita tutupi yang hak, jangan kita tutupi yang hak, jangan kita tutupi kebatilan. Jadi apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu harus kita sampaikan.
harus kita jelaskan kepada umat manusia. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini tauhid, ini syirik. Ini harus dijelaskan, harus kita amalkan dan jelaskan kepada orang-orang. Jangan kita tutup-tutupi ya ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena menutupi ajaran Allah atau memutarbalikkan ajaran-ajaran Allah ya maka itu adalah kezoliman yang sangat besar ya. Tidak ada kezoliman yang lebih besar daripada kezoliman ya, yaitu menutup ya, yaitu ajaran Allah ya, tidak menyampaikannya kepada orang lain atau memutarbalikkan fakta yang ada. Itu adalah kezoliman yang besar ya, karena ajaran Allah, ajaran Islam inilah yang menuntun manusia kepada kebenaran. Jadi kalau ajaran Islam ini ditutup-tutupi, tidak disampaikan atau diubah-ubah, maka hancurlah kehidupan umat manusia ini. Maka umat manusia tidak layaknya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang tatkala manusia tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ya, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya tidak ada yang luput dari pantauan Allah, dari penguasaan Allah, dari penglihatan Allah, ya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua. Ya, sedetik pun tidak ada sedetik pun Allah lalai. Ya, meskipun sedetik tidak mungkin Allah lalai. Ya, tidak mungkin Allah lupa, tidak mungkin Allah ya luput daripada kekuasaan Allah, ya daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan wahai umat Yahudi dan Nasrani. Ya, kalian menutup-nutupi ajaran Islam, ajaran kebenaran yang bersumber dari Allah, maka kalian siap akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat selanjutnya 141, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang mana mereka telah lewat, artinya mereka telah melakukan apa yang mereka telah lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan kebaikan yang mereka sudah lakukan itu akan mereka tuai nanti hasilnya di hadapan Allah pada hari akhirat. Sedangkan perbuatan-perbuatan keburukan juga demikian. Jika mereka lakukan ya kekufuran atau kesyirikan dan maksiatan dan dosa dan seterusnya, mereka juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lewat ya, mereka telah adalah umat yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan. Laha maka sahabat walakum, ya bagi mereka mendapatkan ganjaran apa yang mereka lakukan. Kalau kebaikan, dia akan kelak mendapatkan kebaikan dari Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia amal keburukan yang lakukan, kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa, maka dia siap juga akan menerima balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakum ma kasabtum. Begitu juga kalian umat muslim, ya kalian akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi sekali lagi janganlah kita mengandalkan orang-orang yang sudah lewat. Yang mesti kita sadari adalah diri kita sendiri, apakah kita sudah beramal atau tidak. Ya, jangan lihat daripada kita punya keturunan ini dan itu, ya yang kita lihat adalah diri kita. Apakah kita sudah mengamalkan Islam? Apakah kita sudah komitmen dan konsisten terhadap Islam? Karena dengan kita komitmen dan konsisten terhadap ajaran Islam, mengamalkan amalan-amalan Islam, inilah yang akan kita petik nanti hasilnya, buahnya, kebaikan, ganjaran pahala yang besar nanti pada hari akhirat kelak. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian, wahai kaum muslimin, tidak akan ditanya nanti oleh Allah apa yang orang lain lakukan, apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelumnya kita kan tidak ditanya apa yang mereka lakukan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang ditanya adalah kita ini, apakah kita sudah beramal soleh atau tidak? Apakah kita sudah baik, kita punya akidah atau tidak? Apakah kita sudah mengikuti sunnah Nabi atau tidak? Ini akan Allah tanya nanti pada hari akhirat. Kita tidak akan ditanya atas apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang lain.
ya, atau orang-orang yang sudah mendahului kita sebelumnya. Ya, tapi kita inilah yang akan ditanya oleh Allah atas amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang penafsiran surah Al-Baqarah dari ayat 138 sampai ayat 141. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami ataupun godaan setan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Demikianlah kami sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan kajian tafsir kami pada malam hari. Semoga kita diberikan tambahan ilmu, diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ya pahala-pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhirat. Demikianlah kami undur diri. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.